siapa yang salah harus segera diperiksa. Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri, atau siapapun. Yang paling penting adalah proses hukumnya harus fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya ingin mengucapkan selamat pagi karena ketika video ini take itu masih pagi hari, ya, masih setengah 7, jam 6.30, dan udara masih segar sekali. Saya berbahagia juga senang karena setelah begadang 10 hari ya berturut-turut, sekarang hidup jauh lebih normal karena bisa take video pada pagi hari dan dimuat atau diupload hari ini juga. Jadi saat video ini dibuat, mudah-mudahan berapa jam ke depan sudah bisa dinikmati. Yang jelas masih merasakan hawa pagi yang kemarin-kemarin belum sempat kita nikmati ya. Padahal yang namanya pagi itu luar biasa ya. Pagi yang cerah, di bibir merah. Seperti itu ya, saya pernah nyanyi ya. Dan ini ada ngeri-ngeri sedap ya. Yaitu, wah ini usul dari politisi. Ya, itulah enaknya politisi yang ngomongnya relatif lebih bebas. Karena mereka dilindungi hak imunitas kalau anggota DPR. Karena memang fungsi mereka kan fungsi pengawasan. Tapi harusnya semua warga negara begitu juga. Ini sebagaimana dilansir Glora, ya, Glora News, demi nama baik istana, elit Demokrat ingin putra kandung Jokowi serahkan diri ke KPK. Luar biasa ini. Tetap kita menghargai azas praduga tak bersalah. Dan kedua, azas equality before the law, ya, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Dari dua azas tersebut adalah azas yang fundamental ya. Glora.co. Tapi bagi yang melaksanakan, menyampaikan opini juga berlaku juga, yaitu hak konstitusional kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi jangan kemudian tiba-tiba diadukan karena dianggap menyebarkan berita bohong. Haukam bangsa ini ya. Glora.co. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial Bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman meminta lembaga anti rasuah itu menyelidiki aliran dana Bansos dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Cerita dana Bansos dipakai untuk sukseskan paslon partai tertentu pada pilkada 912, bukan 911 ya, bukan 911. Lalu, kencang di kampungku. Ayo KPK, selamatkan demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan kuasa, lupa rakyat, liberté. Tulis Beni di akun Twitter Beni Harman ID yang dikutip pada Senin 21 Desember 2020. Anggota Komisi 3 DPR RI itu mendorong KPK benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai respons beredarnya kabar dugaan keterlibatan lingkaran istana dan elit partai politik di kasus korupsi Bansos. Demi menjaga nama baik istana dan citra persen. Kok citra persen ya? Jokowi sebagai Mr. Clear, maksudnya citra presiden ya. Segeralah KPK ambil langkah, panggil dan periksa. Jangan ada ewu pakewu. Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Rakyat monitor. Luar biasa ya. Selain itu Beni menyarankan sebaiknya Jokowi merespons kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar istana, termasuk partai politik yang diduga terkait kasus korupsi Bansos. Saya mau melihat apakah Presiden akan melindungi habis-habisan keluarga dekatnya atau akan legowo membiarkan orang dekatnya atau putra kandungnya sendiri diperiksa KPK.
Jika saya Presiden Jokowi, saya akan buka pintu lebar-lebar untuk KPK periksa. Berani bung, liberte. Sayangnya Beni Harman tidak presiden ya, calon juga tidak, disebut juga belum ya. Beni menyayangkan adanya upaya untuk mengucilkan pihak-pihak yang mendorong aliran kasus dana bansos hingga tuntas oleh KPK. Bayangkan dungunya negara ini. Kelompok yang mendesak KPK usut tuntas kasus korupsi bansos yang mengalir jauh sampai ke pilkada untuk sukseskan paslon partai tertentu, dibilang kelompok intoleran, ampun dah. Dibilang sahabat kaum kadrun, dibilang tidak Pancasilais, macam-macam saja, rakyat monitor. Ya, Sobat RH sekalian, saya khawatir memang bangsa ini agak sakit jadinya ya. Karena siapapun yang ingin mengkritik pemerintahan, yang kemudian ingin negara ini baik ya, itu selalu dicap sebagai kelompok intoleran, radikal ya, kawannya kadrun ya, cingkrang dan lain sebagainya. Seolah-olah stigmatisasi itu tidak bisa dilepaskan. Padahal kita objektif saja. Saya setuju, selalu saya berlaku prinsip dari dulu ya, dari kapanpun, yaitu siapa yang salah harus segera diperiksa. Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri atau siapapun. Yang penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa. Seperti misalnya korupsi sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini. Bukan kitanya yang lahir, sejak era reformasi lahir. Itu adalah musuh bersama kita, agenda bersama kita untuk memberantasnya. Saya katakan agenda amandemen konstitusi, it has been completed. Sudah selesai. Agenda penghapusan dui fungsi ABRI sudah dilakukan. Walaupun sekarang ada indikasi mereka kelompok tertentu rindu lagi dui fungsi ABRI. Sebagaimana dikatakan oleh Agus Wijoyo ya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Lalu agenda yang saat ini tidak juga kunjung bisa kita selesaikan, bahkan belum jelas arahnya, cenderung ada pelemahan, terbukti dengan pelemahan KPK pada awalnya melalui revisi Undang-Undang KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 2019, adalah agenda pemberantasan KKN, terutama di kata korupsinya itu. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama di korupsinya. Cerita tentang korupsi ini Sobat RH sekalian sudah kita dapatkan dan peroleh dari masa ke masa, dari presiden ke presiden sejak era reformasi. Saya sengaja batasi era reformasi karena saya berpikir era inilah harapan kita untuk menjadi bangsa yang jauh lebih baik, lebih besar ya, dan mewujudkan cita-cita untuk melindungi dan mencerdaskan serta mensejahterakan semua anak bangsa. Kalau Orde Baru dan Orde Lama kita nggak bisa hitung karena itu adalah era otoritarian. Korupsi ini tidak diadres, tidak diselesaikan oleh presiden, mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid ya, kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden SBY 10 tahun, dan Presiden Jokowi. Sebelumnya Presiden Habibie, tapi Presiden Habibie hanya peralihan 1 tahun saja. Sobat era sekalian, saya termasuk orang yang juga tidak suka misalnya mengatakan tangkap ya, serahkan diri dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah proses hukumnya harus fair. Jadi di dalam laporan Tempo itu disebutkan bahwa memang dana ini mengalir sampai jauh ya, seperti lagu Bengawan Solo ya, air mengalir sampai jauh, kan gitu ya. Dana bansos mengalir sampai jauh ya. Akhirnya kemana kita tidak tahu. Jadi Sobat era sekalian, jangan sampai ini tidak diselidiki, tidak disidik lebih lanjut. Prinsipnya adalah siapapun yang salah, siapapun yang terlibat, siapapun yang memakan dana bansos ini, dia harus bertanggung jawab. Apalagi dana yang dikorupsi itu luar biasa besarnya, tidak hanya mengalir kepada Juliari Batubara yang sudah mengalir ke beliau ya, ke dia adalah ya 16 miliar, tetapi juga mengalir ke elit-elit politik lainnya. Bahkan kalau kita baca cerita majalah Tempo edisi terbaru, itu ada staf khusus yang sengaja bawa kantong uang untuk dibagikan, untuk diberikan kepada elit-elit Partai Republik ini. Saya tidak mau menyebut namanya, tapi nama-nama itu sudah beredar di media. Jangan sampai hukum ini tebang pilih, penegak hukum hanya sibuk mengurusi hal-hal yang remeh-temeh, ujaran kebencian, penghinaan, dan lain sebagainya. Orang-orang baik di penjara, orang-orang yang
katakanlah tidak bersalah menghuni tahanan, orang-orang yang kritis semua reuni di penjara, tetapi orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi dibiarkan melenggang karena mereka berkuasa, mereka bisa menentukan maunya aparat seperti apa. Mudah-mudahan tidak terjadi hal demikian. Kita harus memiliki keyakinan negeri ini akan menjadi negeri yang besar dan baik dengan syarat bahwa kita harus berani memberantas korupsi hingga akar-akarnya. Dan salah satu akar dari korupsi itu adalah korupsi politik, political corruption, yang biasanya melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang saat ini sedang berkuasa. Imbauan Benika Harman agar menyerahkan diri mungkin berlebihan, tetapi dalam konteks ini kita harus mendorong KPK untuk sedikit berani melakukan, mengupayakan ya, effort yang lebih dahsyat untuk memproses siapapun yang terlibat, termasuk misalnya kalau itu putra presiden sekalipun, kalau itu pejabat tinggi the ruling party sekalipun, dan siapa saja yang terlibat. Yang penting prinsipnya adalah siapa yang terlibat dan menikmati dana bansos wajib hukumnya untuk dihukum, tapi mereka yang tidak terlibat sama sekali tidak menikmati dana bansos ini tidak boleh dihukum. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah, hukumlah orang yang bersalah. Mereka adalah penjahat-penjahat, termasuk penjahat demokrasi ketika elektoral atau demokrasi dilandasi menggunakan dana haram dalam untuk memenangkan pertarungan-pertarungan tersebut. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.